karena tiap hari megang martil, ngetokin batu tiap hari gitu. Tapi itu nggak jadi masalah buat saya karena kita niatnya memang ibadah hanya menggapai ridho Allah. Kita terima dengan ikhlas dan tulus. Nama saya Bapak Sarono, umur 66 tahun. Asal saya dari Kebumen, Jawa Tengah. Dan dulu saya tinggal di Tanah 80 sana, Klender. Akhirnya tahun 2001 saya pindah ke Cipinang ini. Ya, berduaan sama istri ya. Anak saya kalau anak kandung nggak punya ya, jadi saya punya anak asuh lah ya. Kurang lebih sekarang ada 53 anak yatim piatu dan duafa. Arjuna ada, Sanggana ada, Hafiz ada. Saya alhamdulillah ngetokin batu di pinggir jalan. Sebelumnya karena kita keadaan nggak melihat seperti ini, kita kan perlu kebutuhan untuk keluarga ya. Saya dagang telur asin keliling-keliling. Telur asin kurang laku, saya keliling-keliling jualan pisang juga. Jualan pisang keliling-keliling kurang laku. Nah itu saya jalan melalui depan material, saya mentok pecahan batako, hebel, dan bata merah. Nah di situ saya berhenti. Saya duduk sambil merenung. Ini kalau diketokin jadi pasir, insya Allah banyak yang membutuhkan begitu. Pekerjaan yang lain enggak ya, paling-paling juga kalau pas ada acara anak-anak ini kita belajarin baca Al-Quran dari baca surat-surat yang pendek gitu. Ya pertama kan itu batu gede-gede, pecahan batako atau hebel atau bata merah. Itu ada juga yang keras-keras, itu tetap saya kerjain dengan ikhlas, dengan rela gitu ya, dengan sabar gitu, dengan proses gitu. Jadi pertama yang gede-gede kita kecil-kecilin dulu, nanti setelah udah kecil-kecil dikit akhirnya saya halusin, itulah menjadi pasir gitu. Yang saya gunakan pertama martil atau karung atau ya itu tongkat yang untuk temen jalan lah ya, penunjuk jalan yaitu tongkat. Batu-batu itu diberi pembuangan dari material. Material itu kan ada yang batako pecah, hebel pecah, bata merah yang pecah, itulah di situ diberikan kepada saya di pinggir jalan di sana, jalan AA, samping material. Yang getokinnya di situ di pinggir jalan. Alhamdulillah karena saya memang tempatnya jauh, jadi pasir tetap di pinggir jalan. Tentunya kalau ada yang mau beli, itu orang-orang jalan sambil bawa karung dibawa sendiri. Jadi karena kita memang posisi di pinggir jalan, jadi orang sambil lewat jalan tahulah ya. Kita ngetokin batu jadi pasir. Nah pasir itu kan mereka tahu ini digunakan untuk apa, bisa untuk campuran ngaduk, bisa untuk nguruk, bisa untuk masang keramik gitu lah, dia mereka tahu. Kalau metode hasil kita nggak bisa membalas ya, karena apa, kita bukan berarti nggak perlu hasil ya, kita hanya mengharap ridho Allah. Jadi kadang-kala ya ada dapat 50.000, kadang-kadang 20.000, kadang-kadang juga kosong. Ya kita terima dengan ikhlas saja. Tapi insya Allah di lain waktu adalah rezeki yang nggak disangka-sangka, yang jumlahnya nggak terduga gitu. Makanya itu perlu keikhlasan dan kesabaran gitu. Ya alhamdulillah sih itu selalu kita rasakan ya, pegel-pegel ini itu selalu sampai sekarang pun ini pegel-pegel ini gitu kan. Ya pertama namanya kondisi udah tua, tiap hari juga ini tangan sampai kaku nih, mungkin kalau bisa ngerasain ini hampir kayak kayu ya kan. Dan lagi juga ada pernah pasir itu udah numpuk, saya karungin ada 5 karung, maksud saya kalau ada yang beli biar mudah ngangkatnya ya kan. Ternyata begitu ada orang beli mau saya cariin karung mana, alhamdulillah udah bersih ya. Saya alhamdulillah rabbil alamin, ya mudah-mudahan dibalas rezeki yang
lebih baik begitu. Ternyata diangkut orang tanpa permisi gitu. Alhamdulillah ya, istri saya menerima apa adanya ya, karena memang kondisi kita begini. Juga istri saya bersyukur kepada Allah SWT karena banyak kan melihat saudara kita di mana-mana, kalau suaminya orang buta larinya, mohon maaf ya, hanya nyari yang ringan, menadakan tangan mengharapkan pemberian orang lain gitu. Tapi ternyata saya sendiri masih mau susah payah seperti itu. Jadi istri saya bersyukur banget, jadi merasa bangga lah. Karena kita meraba masa lalu, jadi waktu masa lalu kita kerja selalu dapat hasil ya cukup lumayan, tapi nggak pernah kita infak sedekah kepada anak-anak yatim itu. Tapi sekarang alhamdulillah setelah usia udah lanjut, dikasih cobaan mata nggak melihat, jadi kita mendapat hidayah dari Allah SWT. Ingatlah ke situ. Jadi selagi kita mendapat rezeki berapapun, kita salurkan pada anak-anak yatim itu, mudah-mudahan bisa untuk tabungan saya untuk yaumil akhir nanti. Alhamdulillah, jadi kita kiranya juga dua ya, antara dunia dan akhirat. Jadi dunia ini katakan dari tahun atu sampai gini hari ya, jadi gini-gini aja hasilnya nggak ada. Sedangkan kita hidup dunia ini sementara, yang lama nanti di alam akhirat nanti. Nah, sedangkan di alam akhirat nanti kita kalau perlu modal dan perlu amal yang baik untuk kita nikmatin. Makanya itulah dorongan kita untuk semangat untuk memberikan apa yang kita bisa berikan kepada anak-anak yang yatim piatu dan duafa. Alhamdulillah ada ya donatur yang memberikan bantuannya yang tetap ya, setiap bulan alhamdulillah ada. Iya, jadi saya bantu alhamdulillah yang dari anak-anak yang dari PAUD sampai SMK lulus. Yang pertama yang utama ya untuk keperluan pribadi ya, untuk saya dan istri saya tetap itu wajib ya. Tapi itu nggak terlalu kita pentingkan banget. Yang penting di sini kita bisa makan bisa minum, nggak berlebihan. Yang utamanya karena dari dulu kita udah sering menikmati makanan yang nikmat ya. Misalnya makanan yang nikmat, goreng ayam, gulai, sate, udah sering dari dulu, bakso gitu kan. Nah sedangkan kita sekarang udah tua, itu juga harus kita kurangin, kita hindarin. Nah kita salurkan ke anak-anak yang sedang lagi doyan-doyan makan gitu, sedangkan makannya makanya kita salurkan ke mereka. Harapan saya kepada seluruh saudara kita sesama muslim, yang utama yang pasti remaja dan muda-muda ya, yuk sama-sama kita dukung anak yatim, kita bantu anak yatim, kita arahkan anak yatim, karena mereka sangat membutuhkan uluran tangan dari kita. Kalau bukan kita yang membantu, siapa lagi gitu. Karena di situ kita juga mengikuti akhlak Rasulullah SAW itu, karena beliau juga anak yatim, yatim apa gitu. Maka dari itu kalau kita menyantuni anak yatim, mendukung anak yatim, mengarahkan anak yatim, insya Allah kita masuk di surganya Allah bersama Rasulullah SAW di surganya nanti.